Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semangat pagi. Pada konten video kali ini saya ingin berbagi cerita ya kan teman-teman. Sharing mengenai pengaruh riwayat long trip yang mengikat orderan long trip berikutnya di suatu periode tertentu. Saya mendapatkan orderan long trip yaitu gosen bawa lu puding teman-teman dari Indramayu Kota ke daerah Karangampel yang mana jaraknya sekitar 10 kilo lebih sampai 20 lah, range 10 kilo sampai 20 ya, salah satu long trip ya teman. Situ di hari berikutnya saya dapat setengah long trip, jaraknya cuma 8 kilo 7 kilo lah, dan saya kategorikan ini adalah long trip daerah arahan ya teman-teman. Nah di hari berikutnya pun saya dapat lagi teman-teman ke Karangampel lagi di hari di Kemisnya teman-teman. Jadi 3 hari berturut-turut itu saya mendapatkan orderan long trip. Dari sekian orderan yang masuk di hari tersebut ada nyempil satu orderan yang long trip teman-teman. Dan di hari kemarin puncaknya di kali orderan long trip itu yang pertama adalah saya dapat go ride bawa penumpang ke stasiun Jatibarang teman-teman, 44.000 karena memang dia bayar pakai GoPay ya, memang segituan sih, range segitu untuk ongkir bawa penumpang ke daerah Jatibarang ya teman-teman. Nah yang kedua long tripnya yaitu ke daerah Tunggul Payung, kecamatan Tugu, jaraknya lebih jauh dari Jatibarang. Situ bawa gosen alat kesehatan dari apotik ke apotik dan ongkirnya 62.000, kotor sih, dia bayar cash. Dan yang ketiga di malam hari saya dapat GoFood, restonya di Indramayu Kota, dan ngantarnya ke daerah Jatibarang lagi dekat Jogja Department Store. Ya mungkin pastinya teman-teman saya di sini juga di kota Indramayu atau di kota kecamatan lainnya mungkin lebih dari saya jumlah long tripnya pastinya teman-teman ya. Menurut pastinya kalau untuk teman-teman semua yang di kota besar lebih dari 3-4 kali mungkin untuk long trip ya teman-teman ya. Pastinya di sana kan orderannya lebih variatif dan lebih banyak. Nah dari ketiga long trip tadi di hari kemarin ya, saya rasa ya tadi teman-teman penyebabnya adalah riwayat orderan di hari-hari sebelumnya saya selalu ambil, dan mungkin saya selalu dapat bintang 5 walaupun nggak ada ulasan sih kalau menurut saya bintang 5. Dan juga dari beberapa orderan long trip tadi membentuk riwayat long trip di hari-hari berikutnya ya teman-teman. Dan sini masih saya analisa seberapa lama mengikat untuk riwayat orderan long trip tadi di hari-hari di minggu-minggu berikutnya ya teman-teman. Nah sekarang di hari Senin kan mungkin periode baru ya, riwayat baru, atau masih tetap terpengaruhi oleh riwayat-riwayat minggu kemarin. Kita lihat seminggu ini ya teman. Di sini pasti ada beberapa teman yang nonton video ini yang suka atau mengharapkan dapat orderan long trip, apalagi untuk di teman-teman semua yang on beat di kota besar ya. Penghasilannya alhamdulillah bisa dilihat di screen recorder ya. Yang pertama tadi ya, selama 3 hari atau 4 hari berturut-turut itu saya mendapatkan orderan long trip, dan puncaknya kemarin. Nah yang kedua adalah ngobrol sama driver di kota besar ya, di kota Bandung. Itu dapat Gomart di Hypermart Metro di Soekarno-Hatta ya, tempat si Akang itu, lupa siapa namanya ya, bahwasanya orderan long trip yang kita dapatkan di suatu periode tertentu, misalkan 1 minggu, itu akan mengikat orderan-orderan berikutnya, orderan long trip berikutnya. Nah saya pikir ini terjadi di kota besar aja gitu kan. Bukannya tidak percaya, tapi ya karena tahu sendiri lah orderan kota besar, orderannya begitu melimpah ruah dan jenis orderannya juga sangat variatif ya teman-teman. Nah di sini setelah saya mengalami tadi ya kan harian maraton lah ya, mendapatkan orderan long trip dalam satu periode tersebut ya, saya rasa statement teman driver yang di Bandung tersebut bener lah ya.
Karena dalam 1 minggu itu saya dapatkan orderan long trip, dan puncaknya kemarin itu tidak terjadi di minggu-minggu sebelumnya, teman-teman. Tips dan triknya, kalau menurut saya, versi saya teman-teman ya ambil semua orderan pastinya, jangan ngayak. Apalagi untuk driver-driver yang di kota kecil seperti saya, teman-teman, yang orderannya tidak semelimpah ruah kota besar dan orderannya sangat berebut dengan driver-driver teman-teman yang lain ya, teman-teman. Setahu saya sih pastinya di kota-kota kecil seperti kita ini, orderan yang long trip tersebut amat sangat jarang, teman-teman. Jarang lah ya, menurut saya, beda kayak di kota besar. Kejadian kan waktu saya ngebid di kota besar tersebut di Bandung, saya sengaja ngayak untuk dapetin orderan yang long trip tadi, entah itu GoFood, GoSend ataupun GoRide. Ngayak, saya ambil yang jauh-jauh aja, trip di atas 20.000 ongkirnya gitu, saya ambil yang pendek-pendek saya lewatin. Nah, tapi menurut saya untuk teman-teman semua yang hanya ingin sementara di kota besar untuk on beat seperti saya waktu itu, saya sarankan jangan melakukan itu, teman-teman. Performanya akan hancur, dan kejadian kan akun saya dibahas di video sebelumnya. Yang kedua adalah pastikan kita mendapatkan bintang 5 dan ulasan yang baik pada saat kita menjalankan orderan long trip tersebut, teman-teman, ya kan. Caranya adalah ya pastinya kita harus menjaga pelayanan kita, ya kan. Misalkan bawa penumpang ya kita harus jaga kecepatan, jaga kenyamanan, ya kan, dari helm, dari kendaraan, jangan sampai kotor, jangan sampai helm kita bau gitu kan. Kemudian yang kedua adalah kemudian jika mendapatkan GoSend ya pastinya barang atau paket yang kita bawa itu harus kita jaga, jangan sampai pecah, jangan sampai rusak, atau jangan sampai ada yang ketinggalan dan sebagainya. GoFood pun sama lah ya, teman-teman, udah hal basic lah ya, hal mendasar gitu. Kemudian usaha yang bisa kita lakukan lagi adalah ya kita minta, jangan takut, jangan malu kita untuk minta ulasan yang baik dan bintang 5 pastinya ke customer tersebut, teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngerasa sedikit canggung untuk minta diberikan bintang 5 tersebut, caranya adalah, kalau menurut saya, kalau kita bawa orderan GoRide ya kita bisa lakukan basa-basi, obrolan di tengah jalan, maksudnya pun di tengah-tengah jalan ya, di saat perjalanan kita bisa ngobrol basa-basi, jangan banyak diem gitu kan. Tapi ya lihat juga dulu ya respon dari customer tersebut, apakah dia lagi mood untuk ngobrol, lagi enak untuk diajak ngobrol gitu, teman-teman ya. Kemudian juga kalau kita bawa food atau bawa GoSend ya pastinya pada saat kita mengambil paket GoSend tersebut ya kita harus memastikan semuanya secara detail, minta untuk diberikan bintang 5 oleh si pengirim, pastinya pengirim dong yang mengorder gitu. Tapi kalau misalnya penerima yang mengorder ya kita bisa lobby lah customer yang menerima itu untuk memberikan bintang 5, ya kan, pastinya dengan pelayanan kita yang terbaik. Kenapa sih ya, atau mungkin teman-teman semua di sana yang sangat menginginkan orderan yang long trip gitu ya, pastinya yang pertama adalah karena efisiensi waktu ya, pastinya teman-teman ya, sesuai dengan yang saya dapatkan kemarin kan, dengan hanya 13 trip dan durasi on beat yang tidak terlalu panjang. Kemudian saya keluar siang jam berapa ya, jam 12 atau jam 1 gitu, yang selesai jam 11 malam lagi. Jadi menurut saya tidak terlalu panjang untuk durasi on beat saya dan teman-teman di kota saya ya, yang biasanya jam 8 atau jam 7 malam, jam 7 pagi sampai jam 10 atau jam 11 malam, ini hanya jam 1 siang sampai jam 11 malam, 13 trip dengan nominal pendapatan yang saya kira sama dengan membawa orderan 24 sampai 25 orderan ya teman-teman, hanya 13 orderan dengan pendapatan yang sama dengan trip yang biasanya segitu. Ya saya rasa karena pertama tadi efisiensi waktu ya, yang kedua adalah karena kita tidak usah pusing-pusing lagi nyari alamat ya, berkali-kali pastinya kan, sampai 20 lebih nyari alamat gitu kan. Kalau
untuk orderan yang pendek-pendek yang normal pastinya kan. Sebenarnya bisa aja di 12 trip saya pulang ya kan, karena orderan pendapatan udah di atas 200 ya kan, dan target saya emang 200 atau 20 orderan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang sama mungkin sepaham dengan saya, yang selalu menginginkan atau suka dengan orderan-orderan yang long trip, ceritakan teman-teman gimana pengalaman teman-teman semua. Apalagi di kota besar tuh pasti banyak apa serba-serbi atau banyak sekali pengalaman yang unik atau yang membanggakan gitu kan. Pastinya saya isi kolom komentar, dan jangan takut untuk berbagi teman-teman. Selama hal yang kita bagi itu bersikap positif dan menginspirasi teman-teman semua dan memberikan suatu kebaikan ya teman-teman ya. Oke, jangan patah semangat untuk teman-teman semua yang akunnya sedang merangkak naik, atau teman-teman semua yang akunnya lagi ngedown di dasar klasemen. Jangan patah semangat teman-teman, jangan kurangi durasi on beat, jangan terlalu banyak libur teman-teman. Pada saat akun kita udah naik lagi, udah sesuai dengan harapan kita, baru teman-teman bisa atur lagi untuk durasi on beat untuk liburnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam satu aspal dan salam gacor.